Sunda suci, bening, dan bersih. Sunda lemah lembut. Bukan berarti orang Sunda lemah. Bukan orang Sunda itu kalah. Tapi Sunda mengalah untuk menang. Tapi bila harga diri diinjak, kelembutan akan bangkit menjadi kemarahan. Itulah Sunda. Sunda yang meratu sejagat, yang menjaga Nusantara. Bila mana kalian belum tahu Sunda, kamu belajarlah tentang sejarah. Bukan arti arogan saya berkata begini, karena dari Sundalah negara Nusantara, negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri. Negara Kesatuan Republik ini berdiri karena Sunda lah. Sebelum ada kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah, Sunda dulu yang berdiri. Sunda menyebar dari Sabang sampai Merauke dengan orang-orangnya ada di mana-mana. Dalam arti Sunda itu di mana bumi dipijak, langit dijunjung. Sunda membawa ketenangan, tidak membawa keributan. Makanya jangan bangunkan kami dari tidur. Orang Sunda punya karuhun buhun atau leluhur yang beradab. Sunda sudah ada sejak zaman para nabi. Itulah sejarah Sunda. Oleh sebab itu, maaf kepada saudara-saudaraku semua. Ini demi pencerahan daripada sejarah, agar kita tidak lupa dengan karuhun-karuhun atau leluhur-leluhur kita sebagai orang Nusantara. Arti kata Nusantara itu sendiri adalah Nusa kepulauan, Tara di antara atau lautan. Oleh sebab itu, Sunda tadinya ada Sunda besar dan Sunda kecil, dan terbelah oleh lautan atas peristiwa alam. Tapi orang Sunda dengan leluhur yang menyebar sampai kemana-mana. Sebab apa? Sunda punya kepercayaan, yaitu yang maha tunggal, yang maha kersa atau melakukan atau menciptakan. Karena orang Sunda sudah mempercayai atas alam yang diciptakan. Orang Sunda dari dulu beragama bukan dari omongan. Orang Sunda beragama dengan akhlak. Maka oleh sebab itu, begitu Islam masuk, orang Sunda mempersilahkan. Sebab apa? Ada kesamaan dengan yang agama kita anut, yaitu adalah ketuhanannya, yaitu yang menciptakan secara tidak terlihat. Orang Sunda itu dapat dilihat. Bila mana Anda ingin tahu bagaimana Sunda yang sebenarnya, ada sekarang turunan-turunannya yang masih belum terganggu. Satu, yaitu ada di Baduy. Yang kedua ada di Pulau Bali. Lihat dari cara cara pakai mereka,
Lihat jadi persembahan mereka. Lihat cara beragama mereka. Bukan menyebut Tuhan. Bukan menyebut lagi siapa. Tapi mereka sangat menghargai yang menciptakan. Itulah Sunda. Sebab begitu datang Islam ke Nusantara, kami pun banyak yang memasukinya. Karena Islam datang bukan oleh peperangan. Islam datang oleh kebahagiaan dengan menanamkan akhlakul karimah. Yang tidak berakhlak, yang tidak berkarimah, itulah bukan orang Islam dan bukan orang Sunda. Sebab akhlak yang diutamakan datang agama itu datang ke Nusantara ini yang diterima oleh orang Sunda. Karena orang Sunda memegang daripada akhlak itu sendiri. Karena orang Sunda beradab. Makanya diterima agama Islam itu sebagai agama yang kedua, sebagai penerimaan untuk orang-orang Sunda. Kami pun yang berumuran sekarang demikian rupa telah belajar tentang tatanan, susunan, dan undakan arti bahasa dari Sunda itu sendiri yang mengalir air jernih dengan kesucian dan kelembutan. Karena di Sunda itu sendiri mengajarkan kejernihan hati dengan berakhlak, dengan beradab, menghargai seluruh daripada elemen yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu baik itu tumbuhan, pohon, atau makanan yang berasal dari bumi, serta apa yang dianugerahkan Tuhan semuanya. Kami hormati, bukan kami menyembah, kami hormati. Sebab mereka atau tanaman-tanaman yang bisa dimakan oleh kami syukuri. Kami syukuri minuman yang kami minum, kami syukuri. Alam yang begitu indah kami syukuri. Itulah orang Sunda. Dan apa yang diajarkan oleh Islam itu sendiri persis sama dengan orang-orang Sunda. Makanya orang Sunda menerima agama itu sendiri. Jadi bagi yang masih tidak beradab atau nyinyiran segala macam, yang mengaku daripada orang Sunda itu bukan orang Sunda, bukan orang Nusantara. Sebab orang Nusantara itu beradab. Orang Sunda dari orang Nusantara itu sendiri lahir dari Sunda, makanya beradab. Kalau tidak beradab bukan orang Nusantara. Sebab orang Nusantara punya harga diri. Harga diri itu lebih penting daripada kekayaan. Oleh sebab itu, hai pemuda, hai harapan bangsa, jangan lupakan sejarah leluhurmu. Sebab tanpa leluhur kau tidak akan ada. Jangan lupakan nenek moyangmu. Tanpa nenek moyangmu kau tidak akan lahir ke dunia ini. Kau menerima, syukurilah dengan apa yang kita dapat sekarang. Itulah ajaran orang Sunda. Bekerja untuk kemaslahatan diri, bertawadu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.